Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Sari dengan NIM Q1A119036 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fermentasi asinan timun. Fermentasi adalah suatu proses terjadinya perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan aktivitas agen-agen biologis, terutama enzim sebagai biokatalis. Asinan timun adalah hasil fermentasi yang langsung terjadi dengan sendirinya menggunakan bantuan mikroflora alami. Asinan atau acar merupakan hasil fermentasi bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus yang memberi rasa masam dan sedikit asin pada bahan-bahan seperti kubis, mentimun, dan lobak. Pada umumnya pembuatan acar dilakukan secara terbuka, sehingga memungkinkan bakteri aerob mengubah rasa menjadi masam. Berdasarkan data Kemenkes RI, setiap 100 gram asinan bobor sayuran mengandung 314 mg kalsium, 0,28 mg tiamina, dan 78,0 gram air. Ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium, tiamina, dan air termasuk tinggi dan cukup tinggi, melancarkan sistem peredaran darah. Manfaat dari tingginya kandungan kalsium dan tiamina. Mikroba yang terlibat dalam fermentasi asinan sayuran yaitu Streptococcus sp merupakan bakteri gram positif. Beberapa kelompok Streptococcus merupakan flora normal pada manusia. Kelompok lainnya berhubungan dengan penyakit yang sebagian disebarkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Yang kedua, Lactobacillus bulgaricus memberi rasa masam dan sedikit asin pada bahan-bahan seperti kubis, mentimun, dan lobak. Pada umumnya, pembuatan acar dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan bakteri aerob mengubah rasa menjadi masam. Yang ketiga, Pediococcus sp, genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat atau BAL dengan ciri non-motil, tidak bergerak, dan memiliki bentuk sferis. Sel bakteri ini terbagi ke dalam dua bidang, sehingga membentuk pasangan tetrat tersusun 4 atau gumpalan sel sferis yang lebih besar. Jenis-jenis fermentasi asam laktat terbagi menjadi dua jenis, yaitu homofermentatif, sebagian besar hasil akhir merupakan asam laktat, dan heterofermentatif, hasil akhir berupa asam laktat, asam asetat, etanol, dan CO2. Secara garis besar, keduanya memiliki kesamaan dalam mekanisme pembentukan asam laktat, yaitu pirufat akan diubah menjadi laktat atau asam laktat dan diikuti dengan proses transfer elektron dari NADH menjadi NAD+. Pola fermentasi ini dapat dibedakan dengan mengetahui keberadaan enzim-enzim yang berperan di dalam jalur metabolisme glikolisis. Pada heterofermentatif, tidak ada aldolase dan heksosa isomerase tetapi menggunakan enzim fosfoketalose dan menghasilkan CO2. Metabolisme heterofermentatif dengan menggunakan heksosa, golongan karbohidrat yang terdiri dari 6 atom karbon, akan melalui jalur heksosa, menofosfat, atau pentosa, fosfat. Sedangkan homofermentatif melibatkan aldolase dan heksosa, aldolase, namun tidak memiliki fosfoketalose, serta hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan CO2. Jalur metabolisme dari yang digunakan pada homofermentatif adalah lintasan Mdep, Meyerhof, Parnas,
Beberapa contoh genus bakteri yang merupakan bakteri homofermentatif adalah Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Pediococcus, dan Lactobacillus. Sedangkan contoh bakteri heterofermentatif adalah Leuconostoccus dan Lactobacillus. Kandungan kimia pada gram NaCl memiliki perbandingan 1:1 ion natrium dan klorida dengan massa molar masing-masing 22,99 dan 35,45 gram per mol. 100 gram NaCl mengandung 39,34 gram NaDNA, 60,66 GCl. Pada asam laktat memiliki rumus kimia C3H6O3, massa molar 90,08 G per mol, -1, titik lebur 53 derajat Celcius, dan titik didih 122 derajat Celcius, 15 mmHg. Sumber energi BAL. Pediococcus adalah genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat atau BAL dengan ciri non-motil, tidak bergerak, dan memiliki bentuk sferis. Sel bakteri ini terbagi ke dalam 2 bidang sehingga membentuk pasangan tetrat, tersusun 4 atau gumpalan sel sferit yang lebih besar. Genus Pediococcus termasuk golongan fakultatif anaerob dan untuk hidup memerlukan lingkungan yang kaya nutrisi, serta mengandung faktor pertumbuhan dan gula yang dapat difermentasi. Bakteri ini termasuk homofermentatif yang menghasilkan asam laktat dan tidak dapat menggunakan pentosa karbohidrat beratom C5. Bakteri asam laktat atau BAL adalah kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termaksud BAL atau asam laktat. Kondisi hidup. Suhu optimum untuk pertumbuhan Pediococcus adalah 25-30 derajat Celcius dan pH optimum +/- 6. Spesies dan jalur dari genus ini berbeda dalam toleransi atau ketahanannya terhadap oksigen, pH, suhu, resistensi, antibiotik, dan NaCl. Beberapa jalur dari Pediococcus telah diketahui memiliki 1 atau lebih plasmid dalam berbagai ukuran yang sebagian diantaranya mengkodekan gen untuk fermentasi karbohidrat dan produksi bakteriosin. Sejak tahun 1985, telah diteliti bahwa kemampuan Pediococcus spp untuk membunuh mikroorganisme pembusuk dan patogen dalam fermentasi daging dikarenakan kemampuannya menghasilkan asam organik. Selain itu, fermentasi dengan bakteri ini juga meningkatkan kestabilan makanan dalam masa penyimpanan dan menghasilkan produk yang lebih banyak mengandung protein. Manfaat dari asam laktat. Sebagian bakteri asam laktat berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digesti pencernaan laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Sebagian keuntungan tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan dan aksi bakteri selama pengolahan makanan, sedangkan bagian lainnya hasil dari pertumbuhan beberapa BAL di dalam saluran usus saat mencerna makanan yang mengandung BAL sendiri.
Bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosis. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin, diproduksi oleh Lactobacillus lactis spp. Laktis nisin dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri, yaitu Bacillus, Clostridium, dan Listeria. Senyawa bakteriosin yang diproduksi BAL dapat bermanfaat karena menghambat bakteri patogen yang dapat merusak makanan ataupun membahayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan lebih terjamin. Berikut diagram alir dari fermentasi asinan. Dan juga dapat dilihat ada kandungan gizi pada asinan timun. Energi kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, kalium, zat besi, natrium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B, niacin, vitamin C, dan air. Baik, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Bye-bye.